Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fifth graders. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga kalian lekas sembuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5F, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sudah siap kan? Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menggali informasi tentang sifat hantaran panas benda. Kedua, menjelaskan bagian-bagian di dalam termos air panas. Tiga, melakukan percobaan untuk mengetahui sifat hantaran panas benda. 4. Membuat laporan hasil percobaan. 5. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan budaya berdasarkan gambar yang diberikan. Dan terakhir, mengidentifikasi hak dan kewajiban warga di suatu desa. Pada halaman 101, kalian dapat melihat ada 9 gambar benda. Ada uang logam, ban mobil, sendok kayu, gelas plastik, kawat tembaga, cempal kain, wajan besi, styrofoam, dan klip kertas. Kira-kira benda mana saja yang termasuk konduktor panas dan benda apa saja yang termasuk isolator panas? Coba, siapa yang mau menjawab? Ya, betul. Yang termasuk benda konduktor panas yaitu uang logam, kemudian kawat tembaga, wajan besi, dan klip kertas. Mengapa? Ya, karena terbuat dari logam. Kemudian sisanya ban mobil, sendok kayu, gelas plastik, cempal kain, dan styrofoam merupakan benda isolator panas. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Sifat panas akan mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jika suatu benda menerima panas, maka suhu benda tersebut akan naik. Sebaliknya, jika suatu benda melepas panas, maka suhu benda tersebut akan turun. Nah, berdasarkan sifat hantaran panas, benda dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu konduktor panas dan isolator panas. Benda konduktor panas artinya benda tersebut dapat menghantarkan panas. Contohnya ada air laut, besi, emas, tembaga, dan perak. Jadi semacam benda-benda yang terbuat dari logam ya. Kemudian benda isolator panas artinya benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya ada kayu kering, berlian, oli, karet, dan gelas. Semakin besar nilai hantaran panas suatu benda, semakin baik daya hantaran panas benda tersebut. Kalian bisa melihat di halaman 100. Salah satu penelitian yang dilakukan dan melibatkan benda konduktor dan isolator yaitu penelitian yang dilakukan oleh James Dewar. James Dewar adalah penemu termos. Kalian tentu tahu termos kan? Ya, termos adalah salah satu benda yang berguna bagi manusia yang biasanya digunakan untuk menyimpan air panas. Nah, pada penelitian tersebut, ia bekerja sama dengan John Fleming. Waktu itu sebenarnya tidak sengaja, ia menemukan tabung hampa udara. Awalnya, penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Namun, Dewar melihat peluang lain dari temuannya itu. Ia kemudian mengembangkan tabung hampa udaranya menjadi sebuah termos yang mampu mempertahankan suhu dingin dan panas. Pada gambar ini, kalian dapat melihat berbagai macam model termos. Ya, namun bagian dalamnya sama, isinya adalah tabung kaca yang dilapisi dengan perak ya, supaya mengkilap. Tabung termos yang berbentuk botol terbuat dari kaca berdinding rangkap. Ruang di antara kedua dinding dibuat hampa udara, dan satu dinding dalam ruang hampa udara ini dilapisi perak. Dengan dinding semacam ini, isi di dalam termos tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu di luar termos. Pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengilap. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi.
Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Tutup termos terbuat dari bahan isolator, seperti gabus misalnya, untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Baiklah anak-anakku yang hebat, kalau tadi kita sudah membahas tentang benda konduktor dan isolator panas, maka kali ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan budaya. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Nah, salah satu festival tradisional yang tersohor di sekitar pariwisata Lombok adalah Festival Bau Nyale. Bau Nyale berasal dari bahasa Sasak yang artinya menangkap cacing. Bau artinya menangkap, sedangkan nyale artinya cacing laut yang berwarna-warni. Pelaksanaan festival tradisional ini berkaitan erat dengan cerita rakyat setempat, yaitu Putri Mandalika. Nah, warga setempat akan menangkap cacing laut yang diyakini merupakan sebagai jelmaan sang putri di pantai Kuta Lombok. Tidak hanya menangkap cacing saja, sejumlah rangkaian acara yang menyertai festival ini juga sangat menarik untuk disimak. Tak heran jika jadi banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang ingin ikut menghadirinya. Pasalnya, acara menangkap cacing yang meriah ini dilakukan di bibir pantai yang berhamparan pasir putih dengan panorama air laut yang biru dan jernih. Tentunya kegiatan kebudayaan ini sudah bertahun-tahun diwariskan turun-temurun dari dan oleh warga Pulau Sasak. Nah, ada yang masih ingat legenda Putri Mandalika? Ya, pada zaman dahulu dikisahkan Putri Mandalika itu adalah seorang yang cantik jelita dan memiliki hati yang lembut dan mulia, sehingga banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya. Bahkan mereka rela saling berperang demi memperebutkan hati Putri Mandalika. Nah, Putri Mandalika tidak ingin menjadi rebutan dari pangeran-pangeran tersebut, sehingga ia rela berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut pantai selatan. Pangeran-pangeran dan penduduk lantas kebingungan mencari sang putri. Tidak ada tanda-tanda darinya kecuali kemunculan cacing-cacing laut berwarna-warni atau yang disebut nyale, yang jumlahnya sangat banyak pada waktu-waktu tertentu. Semuanya lantas percaya bahwa hewan kecil itu merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Sejak saat itu, rakyat Lombok kerap mengambil nyale sebagai bentuk rasa cinta kepada Putri Mandalika yang berkorban. Nah, bagaimana? Menarik bukan cerita di balik festival pesona Bau Nyale ini? Kalau kalian ingin melihatnya, kalian bisa datang di setiap bulan Februari ya, untuk mengikuti festival ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai pandeminya sehingga kita bisa ikut mencari menangkap nyale di sana. Pasti seru ya. Pada gambar yang berikutnya menunjukkan interaksi manusia dengan budaya pada era new normal sekarang ini. Mengapa disebut new normal? Karena sejak adanya pandemi wabah COVID-19, kita diharuskan untuk melakukan sebuah budaya yang menjadi kewajiban agar terhindar dari penyakit tersebut. Ayo, ada yang tahu itu gambar yang mewakili apa ya? Ya, betul. Gambar tersebut mewakili bahwa kita harus menjaga jarak. Ya, salah satu dari 3M protokol kesehatan COVID-19 yang harus kita lakukan. Jadi selain menjaga jarak atau social distancing, kita harus memakai masker setiap keluar rumah dan juga sering melakukan cuci tangan dengan sabun. Kalau tidak ada sabun dan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, hal ini dipercaya sebagai salah satu cara yang efektif untuk melindungi diri kita dari virus tersebut. Kalian jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terpapar oleh penyakit tersebut. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi dari penyakit ini. Contoh interaksi manusia dengan budaya yang kedua, kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah contoh upacara adat Grebek atau lebih sering disebut Grebek. Nah, Grebek ini adalah acara budaya yang rutin diadakan oleh Keraton Kesultanan Yogyakarta setiap bulan Rabiul Awal, penanggalan Hijriah.
Sesuai namanya, Maulid yang berarti hari lahir, acara ini diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam rangkaian acara ini, diarak 7 gunungan besar yang terdiri dari buah-buahan serta hasil panen lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kelimpahan hasil bumi yang telah diberikan, serta bentuk sedekah raja kepada rakyatnya. Nah, jadi gunung-gunung tersebut diarak dari Kesultanan sampai ke Masjid Gede Kauman, Puro Pakualaman maupun Kepatihan. Nah, nanti di sana diadakan doa bersama dulu. Hal ini untuk menunjukkan rasa syukur dan kerendahan manusia di hadapan Yang Maha Agung. Segera setelah doa selesai, maka gunungan tersebut akan langsung diserbu warga untuk mengambil hasil bumi yang terdapat pada gunungan. Dalam hitungan menit pun gunungan tersebut akan habis dan tinggal menyisakan rangka bambunya. Sebagian warga masih percaya bahwa jika mendapat sesuatu dari gunungan tersebut, maka akan membawa keberkahan bagi kehidupan dan rezeki. Saking percayanya nih, bahkan sebagian dari mereka ada yang mencari sisa-sisa gunungan yang berserakan di tanah. Wah, segitunya banget ya. Lombok tidak hanya menyimpan sejuta pesona alamnya, tetapi juga kerajinan tenunnya. Salah satu kain tenun khas Lombok dihasilkan di Desa Sukarara yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat. Desa Sukarara adalah sebuah desa kecil yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Desa Sukarara terkenal dengan kerajinan tenun tradisional. Sebagian besar perempuan yang tinggal di desa ini bekerja sebagai penenun. Bahkan sejak anak-anak, para orang tua sudah mengajarkan atau mewariskan kerajinan tenun kepada anak perempuannya. Sehingga kerajinan tenun masih tetap ada hingga sekarang. Para kaum perempuan diwajibkan untuk bisa menenun. Kemahiran dalam menenun ini wajib karena dijadikan syarat pernikahan loh. Menenun merupakan pekerjaan utama bagi penduduk perempuan desa tersebut selain bertani. Pendapatan dari hasil penjualan kain tenun dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Biasanya, wisatawan domestik dan mancanegara membeli kain tenun untuk cenderamata atau oleh-oleh ya. Di sepanjang jalan desa ini, banyak toko yang menjual tenunan sekaligus memperlihatkan proses pembuatannya yang biasanya diperagakan oleh para wanita desa berpakaian khas. Ciri khas tenunan dari Desa Sukarara ini adalah tenunan memakai benang emas yang disebut kain songket. Kain songket merupakan kain tenunan yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan, benang yang dipakai ke arah lebar kain. Hiasan dibuat dengan menyisipkan benang perak, emas, atau benang warna di atas benang lusi, atau benang yang dipakai ke arah panjang kain. Terkadang juga ada yang dihiasi dengan manik-manik, kerang, atau uang logam. Nah, pembuatan kain tenun secara tradisional dilakukan dengan mempersiapkan pembuatan benang serta pembuatan zat warna. Pembuatan benang secara tradisional dengan menggunakan pemberat yang diputar-putar dengan jari-jari tangan. Pemberat tersebut berbentuk seperti gasing yang terbuat dari kayu. Bahan untuk membuat benang antara lain kapas, kulit kayu, serat pisang, serat nanas, dan daun palem. Zat warna yang digunakan terdiri dari 2 warna, yaitu biru dan merah. Warna biru didapatkan dari mengkudu, sedangkan warna merah dari tumbuhan kesumba atau sonokeling. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi, bisa kalian baca lagi nanti di halaman 115. Nah, itu coba kalian identifikasi hak dan kewajiban apa saja yang dilakukan oleh warga penduduk Desa Sukarara ya. Berdasarkan kegiatannya sehari-hari, kalian bisa melihat apa saja kira-kira yang dapat dijadikan hak dan kewajiban oleh mereka. Oke, jangan lupa nanti dituliskan di halaman 116 ya. Oke, baiklah. Kegiatan yang dapat kalian lakukan hari ini yang pertama adalah mengisi tabel di halaman 116. Ayo mencari tahu, yaitu tentang hak dan kewajiban berdasarkan teks bacaan di halaman 115. Kemudian melengkapi tabel di halaman 117 bagian atas. Kalian memberi tanda centang pada kolom yang sesuai, mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Nah, kegiatan yang terakhir, kalian silakan melakukan percobaan 1, lihat di halaman 102. Ada percobaan mengetahui sifat hantaran panas suatu benda.
Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas berisi air panas, kemudian ada kayu. Kayu itu bisa kalian ganti jadi sumpit yang kayu ya. Kemudian sendok logam dan sendok plastik. Nah, langkah kerjanya, kalian siapkan gelas, kemudian tuangkan air panas, lalu masukkan sendok-sendok tadi dan sumpit, lalu diamkan beberapa saat, kemudian pegang ujung masing-masing benda. Bagaimana rasa panasnya? Kalian bandingkan ya. Jangan lupa saat melakukan percobaan itu kalian foto, lalu hasil percobaannya kalian buat laporan kegiatan, contohnya ada di halaman 103, tapi kalian tulisnya di buku tulis aja ya, takutnya nggak cukup kalau di buku paketnya. Oke, nanti foto percobaan dan laporan percobaannya dikirimkan ke GCR wali kelas kalian masing-masing. Oke, selamat bereksperimen dengan hantaran panasnya. Semoga kalian dapat mengamalkan ilmu yang kalian peroleh hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.